Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bu, kami mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, di sini kami ingin melakukan observasi dan mewawancarai Ibu mengenai bagaimana nilai politik terutama demokrasi pada mata pelajaran anak SD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Mohon kiranya nanti bisa Ibu jawab dan nanti akan dibacakan secara bergantian soalnya, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Sebelumnya bisa perkenalan dulu nama Ibu. Nama Ibu Trina Wangsi, mengajar sebagai wali kelas 5A di SD Negeri 5. Udah itu aja tuh, lainnya cukup ya. Cukup ya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke pertanyaan pertama, Bu ya. Aman. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi itu, Bu? Demokrasi itu sendiri kan artinya kalau untuk politik di Indonesia kan dari rakyat, oleh rakyat, kembali lagi ke rakyat nih. Berarti dari siswa, oleh siswa, kembali lagi ke siswa. Nah, kita sebagai guru ya bagaimana memberikan metode pembelajaran yang artinya materi pelajaran yang kita sampaikan ke anak itu bisa diserap oleh siswa, kemudian di dalam prosesnya mereka mengikutin dan kembali lagi ke siswa kan gitu ya. Jadi dari fasilitas ya kita sebagai guru pasti sudah ada alat sarana prasarananya, kemudian siswa juga memiliki faktor pendukungnya ya tadi buku. Nah, kita melengkapi buku cetak juga pasti artinya untuk mengajar, kemudian sarana prasarana lainnya untuk mendukung. Jadi itu sih, jadi kita semuanya kembalikan ke siswa karena dengan K13 tadi sebenarnya kalau menurut Ibu sih K13 dan KTSP sih kalau menurut Ibu lebih efektif yang KTSP. Itu banget gitu ya, karena di sini kan untuk K13 itu kan sendiri dia memang jadi satu nih tematik gitu ya. Cuma dalam pembelajaran kan balik lagi ke satu-satu walaupun memang digabungkan, tetapi kalau dalam aplikasi perapotnya masih per bidang studi ya kembali lagi ke KTSP gitu loh. Jadi untuk materi itu sendiri juga banyak dekat, artinya banyak pemotongan dari materi yang ada KTSP. Kemudian bukunya ya pastinya lebih isinya lebih bagus yang KTSP karena kalau K13 banyak dipotong tadi ya, jadi dicampur-campur ya. Bagi kita yang guru menguasai materi no problem, tapi bagi kalau yang guru tidak menguasai ya sudah, artinya penyampaian ke siswa ya mungkin kalau kita tidak menguasai ya murid apalagi. Jadi itu aja intinya perkembangan pasti dari juga ya, Bu? Iya. Oke, lanjut. Lalu untuk yang kedua, Bu, seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar, Bu? Jadi pembelajaran itu tuh seberapa penting bagi mereka, Bu? Ya pastinya penting gitu ya, karena kan untuk pengenalan dasarnya tuh kan di dasar, artinya sekolah dasar gitu ya. Terutama kalau dari sekolah ya intinya yang dari rumah dulu, belajar demokrasi di keluarga, menghargai satu sama lain. Kemudian diterapkan lagi sekolah, kita sebagai guru, orang tua kedua menerapkan kepada siswa-siswi bagaimana mereka kita ajarkan, kita didik, belajar tadi untuk saling menghargai ya satu sama lain, kerja kelompok. Kalau memang itu ada pembelajaran memang harus kerjakan secara kelompok, kalaupun itu individu ya bagaimana ketika dalam prosesnya tadi antara satu individu artinya siswa dengan siswa yang lain, kita guru juga sama belajar bagaimana mengembangkan sikap toleransi tadi. Kemudian demokrasi tadi kan intinya ya belajar menghargai lah artinya satu sama lain, karena kan ya tadi di awal tadi udah dari siswa oleh siswa kembali lagi ke siswa gitu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama sebagai pendidik, sebagai guru ya membimbing, mendidik siswa mendapatkan ilmu, tetapi mereka harus tadi paham terus apa sih yang harus mereka lakukan, apa yang mereka dari yang lakukan itu kemudian mereka dapatkan, adanya flashback ulang gitu loh ya. Jadi intinya ya pasti sangat penting untuk mereka karena pengembangannya lagi ke SMP, SMA, kemudian ke fakultas. Jadi intinya pembelajaran ini harus dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Iya, di keluarga dulu baru ke sekolah. Karena kalau di sekolah itu kan waktunya terbatas. Kalau di sekolah diterapkan tapi di rumah tidak ya. Percuma. Contohnya aja kita ibadah lah, sholat bagi yang muslim. Yang lainnya ya kembali lagi ke cara ibadah masing-masing. Kalau di sekolah rajin ibadah, rajin sholat, tapi kalau di rumah tidak ya
percuma juga. Jadi Percuma. harus Bukan balance. segalanya sih sebenarnya tidak percuma, karena kita kan sebagai guru memberikan pengaruh yang begitu kuat banget ya. Terkadang orang tua dianggap sebelah mata nih, guru yang dianggap panutan, tapi maksud kita dari sekian anak mungkin 1-2 yang mengikuti, artinya oh sholat rajin, mereka rajin, artinya memberikan sampel kepada orang tua. Tapi kalau dari orang tuanya udah rajin, pasti anak rajin. Jadi harus balance ya. Harus gitu. Jadi di sekolah dengan di rumah itu harus sinkron. Itulah fungsinya komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi kita guru tidak boleh masa bodoh. Artinya ini anak ketika memang belajar ya sama-sama. Ini adalah anak bangsa, generasi bangsa yang harus kita cerdaskan bersama-sama. Ketika di keluarga ya orang tua, ketika di sekolah ya guru dan juga semua anggota warga sekolah gitu ya. Terus Baik, selanjutnya apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? yang mengembangkan sikap tadi sih, toleransi tadi, kemudian pengembangan bagaimana mereka mampu menciptakan apa ya, sama-sama dengan guru ya, pastinya guru yang menciptakan gitu ya. Jadi sama-sama mendapatkan apa ya, intinya metode pelajaran yang mereka pasti mudah didapat ya. Sekarang semuanya kembali ke mereka lagi gitu loh. Intinya sih itu sih tujuannya tadi ya, dari mengembangkan bagaimana sistem dari si guru tadi mereka dapatkan, kemudian dari yang guru terapkan tadi mereka dapatkan gitu loh ya. Lalu selanjutnya apa saja materi atau mata pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Kalau muatannya atau materinya, ini materi pelajaran atau gimana nih maksudnya? Ya, maksudnya materi pembelajarannya, Bu. Oke. Dari bidang studi atau di dalam sistemnya nih? Studi. Studinya, kalau studinya itu pastinya kan semuanya sih sebenarnya semua pelajaran. Tapi kalau masuk ke demokrasi kan otomatis ke PPKN nih, ya. Tapi kan kalau bagaimana semuanya diajak, intinya dalam semua bidang studi dari agama, tapi itu kembali ke guru agama nih. Kalau ibu selaku wali kelas kan bukan bidang studi, semua mata pelajaran ya satu tematik tadi, baik itu matematika dan juga bidang studi lainnya satu tematik tadi. Untuk muatannya ya tadi satu ke PPKN, tapi semuanya harus dicakupkan, artinya digabungkan. Kemudian ketika guru bisa menguasai, anak insya Allah pasti bisa menguasai ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kepada anak didik, kita yang memberikan sampel atau contoh teknik kita ya. Jadi yang memang yang aktif baru siswa. Tapi kalau dengan adanya COVID sekarang ini, dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak sesuai sebelum dengan COVID kemarin. Jadi artinya kalau dengan siswa sedikit waktunya sebenarnya sih tidak, tapi karena kalau kita harus aktifkan kan memang membutuhkan waktu yang lama nih, lumayan daripada dengan adanya COVID ini. Jadi memang agak jauh berbeda antara anak-anak yang memang sebelum dan sesudah COVID ini, baik itu daya tangkapnya ataupun kemampuan anak, kan kemampuannya berbeda. Iya, karena mungkin dengan masa COVID yang artinya hanya belajar dari rumah atau daring, itu sangat berpengaruh banget gitu ya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Untuk saat ini ya? Iya. Untuk saat ini dibilang kalau belum maksimal pasti. Ya. Melihat situasi dan pandemi. Iya, pengaruh tadi. Jadi itulah dibutuhkan ketika masa COVID, itu peran orang tua yang utama. Ya, jadi kita sebagai guru kalau dengan secara daring kan hanya via telepon, artinya via WA atau Zoom bagi memang yang kita bisa terapkan dengan Zoom gitu ya. Jadi itu tidak akan maksimal dibanding dengan kita tatap muka gitu ya. Jadi ya kalau menurut ibu sih yang ibu sudah lakukan ya kita mengikuti dengan sistem yang sekarang. Ya artinya apa yang kita bisa berikan walaupun belum bisa maksimal dengan waktu yang terbatas, ya kita lakukan sebagai tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi ya dengan demokrasi tadi ya yang memang dengan waktu yang terbatas ini ya itulah yang harus kita terapkan. Itu aja sih. Itu mengenai sistem pelaksanaan pembelajaran Ibu. Apakah di sekolah ini hanya melakukan offline saja atau ada seperti yang dibilang tadi ada Zoom-nya, ada? Kalau untuk kita di negeri ya, kalau di negeri kan artinya pasti berbeda dengan swasta, semuanya sama. Cuma karena
kita negeri itu kan kapasitasnya gimana ya bilangnya ya, untuk Zoom itu tidak bisa dilakukan semua, karena kalau Zoom itu kan pasti otomatis fasilitas Masih terbatas, tergantung terbatas. sama orang tua mereka juga kan. Iya, Bu, kalau yang di ngerti rumah atau kan enggak harus gitu. wifi, karena Iya. kalau kuota itu terkadang ada yang kemampuan ekonomi kan berbeda-beda. Dengan ekonomi yang berbeda ini tadi, untuk makan aja mungkin ada 1-2 yang tidak, artinya susah. Otomatis bagaimana dengan Untuk yang nah artinya dengan Zoom kan dengan wifi tadi, kalau kuota satu berapa giga mereka harus, berapa ribu mereka harus habiskan untuk sekali Zoom nih. Kalau wifi kan udah pasti nih berapa, 1 bulannya berapa, itu nah problem mau berapa lama mereka pakai itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kuota itu kan pasti berpengaruh gitu loh. Jadi otomatis ya sistemnya tadi pasti WA tadi, daringnya WA tadi yang kondusifnya. Kalaupun itu Zoom ya mungkin 1 kali 2 kali, itu pun nggak bisa secara keseluruhan. materi tugas. Iya, materi dengan tugas. Kalaupun materi ya ibu buat video, ibu kirimkan. Ya, jadi kita harus profesional, jangan hanya memberi tugas, tapi utama matematika, penerangan. Kemudian kalau yang materi di luar matematika kita pemberian video, bagaimana mereka pemahaman dari video tadi, kemudian tugas juga sama. Itu sih intinya. Ya. Jadi kembali lagi ke keluarga, Bu, ya, gimana peran keluarga dalam mengawasi juga anak-anak di Pasti. sekolah di rumah mereka ya Bu ya. Karena kadang kita udah kirimkan video pembelajaran, tapi di rumah kadang mungkin nggak dibuka. Ya, mungkin nanti HP-nya di lain gunakan sama anak-anak. Udah pasti ya anak SD kan, yang gede aja juga disalahgunakan sama dia SD. Oke. Baik, selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pelajaran Bu? Kalau untuk model pembelajaran, kalau untuk demokrasi gimana ya? Karena kemarin kata untuk RPP ataupun silabus gitu ya, maksudnya gitu ya. Itu sudah dimasukkan, strateginya itu kan udah diatur dengan sistem dari ininya ya, dari pusatnya, cuma kita pengembangannya aja. Udah sih itu, insya Allah sudah dimasukkan metode sama modelnya. Oke, terus Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Bu ya. boleh agak cepet tadi karena ulang terus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang sudah Ibu lakukan, baik itu metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran, Bu. Kalau untuk metodenya, model sama strateginya kita akan sesuaikan dengan materinya ya. Terus bagaimana metode atau model yang kita gunakan, berarti kita atur, kita harus punya strategi. Dengan kita punya strategi, metode atau model itu pasti kita dapat gitu loh. Artinya apa ya? Dengan strategi yang kita punya, kita kan harus lebih apa ya? Sebagai seorang pendidik harus banyak punya strategi bagaimana membuat para siswa yang kita didik tadi atau kita ajar cepat menangkap materi, ya cepat dapatkan artinya materi dengan metode atau model yang mudah dikuasai anak. Jadi tergantung di sini bagaimana metode yang kita gunakan itu kita lihat dari si modelnya tadi, artinya si anak didik. Artinya tidak hanya satu. Ketika satu metode kita gunakan mungkin agak sulit, berarti kita harus tidak ada tanya jawab saya. Ya, berarti kita harus menggunakan metode yang lain. Ini nanti tolong di-cut ya ini. Ibu pakai masker, nggak pakai masker gimana? Nggak apa-apa kok Bu. Nggak apa-apa, tapi ini berpengaruh, nggak diingetin gitu ya. Pokoknya intinya ketika metode atau model tadi kita gunakan satu dalam pembelajaran itu tidak agak sulit, berarti kita harus ganti. Iya, jadi strategi kayak kita penjualan lah, pemasaran. Kalau strategi ini satu kita kelihatannya nggak laku, berarti harus pakai strategi lagi lain gitu loh ya. Jadi yang mudah mereka ada mudah diserap lah oleh si siswa gitu. Oke, jadi tidak monoton, tidak kaku. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Kalau untuk rutin, kalau sekarang ini, kalau dulu sebelum ini banyak ya yang kita lakukan. Kalau untuk demokrasi sendiri karakternya itu kan nggak hanya dalam sistem pembelajaran, tapi artinya kegiatan rutin lainnya yang itu bisa menyambung dengan proses belajar, tetapi bisa mengembangkan karakter si anak tadi. Misalnya kalau sekarang setelah COVID ini
Untuk kebiasaan mungkin gimana ya bilangnya itu. Untuk kebiasaan sekarang ini fokusnya hanya kita bagaimana memberikan materi pelajaran. Kalau untuk yang lain mungkin kalau kayak agama mungkin mengambil kebiasaan mereka untuk ibadah di rumah, ada bukunya. Kalau ibu sendiri ya sebagai guru kelas ya mau dibilang ada kebiasaan atau kegiatan yang rutin untuk sekarang ini mungkin belum bisa karena memang kita fokusnya untuk pembelajaran. Karena dengan waktu yang singkat tadi. Itu sih karena ibu kan harus jujur. Nanti kalau ibu ada nggak bisa juga. Nggak sesuai dengan yang di lapangan. Oke? Karena kalau selama ini mungkin ada kalau piket tetap ya, piket kelas tetap, kemudian sapa tetap, sapa salam tetap. Kalau yang lain-lainnya kalaupun ini dengan waktu yang berapa menit kali berapa jam pertemuan ya untuk pembiasaan yang selama dilakukan ya memang belum dilakukan. Bisa dilakukan. Iya, yang pokoknya saja. Oke, lanjut. Keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Keteladanannya apa ya dari kita sebagai guru ya? Berarti memberikan sampel atau contoh yang artinya positif buat anak ya kan, jadi jangan sampai memberikan sampel atau contoh teladan yang tidak baik dalam sistem itu pengajaran, dalam pemberian materi, kemudian dalam hal lainnya lah yang artinya itu menunjang untuk sistem pembelajaran yang berkaitan dengan demokrasi. Artinya mungkin dalam hal kecilnya ketika kita memberikan materi, kemudian si anak kita berikan flashback, artinya bagaimana kita memberikan kesempatan untuk bertanya dari materi yang kita jelaskan apa ada yang belum jelas. Kemudian nomor 9 tadi ya? Iya, Bu. Jadi itu tadi dari sikap kita, kemudian intinya dari kita sebagai pendidik memberikan sampel atau teladan yang baik untuk siswa yang berkaitan tadi dengan karakter tadi. Oke, jadi jangan sampai tadi sedikit yang kita berikan itulah yang akan ditangkap oleh si anak. Oke, yuk lanjut. Lalu apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Oke, kalau untuk media atau sumbernya berarti kan untuk yang saat ini hanya dari buku dulu nih. Biasanya kita menggunakan video, kemudian menggunakan media sumber belajar yang artinya lebih efektif. Tapi kalau sekarang ini ya sebatasnya dengan waktu yang terbatas tadi gitu. Yang masih pakai buku ya, Bu ya. Selanjutnya itu apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Kalau rubrik belum sih. Belum. Jadi kita penilaiannya langsung, belum menggunakan rubrik. Ini harus jawab jujur nih. Iya. Jadi sesuai fakta. Karena kalau rubrik itu bisa dilakukan ketika memang waktunya sudah kondusif seperti semula. Sebelum COVID. Iya, karena kalau untuk sekarang belum bisa. Kita baru menjelaskan, memaparkan, anak tanya jawab, waktu udah habis. Itu pun anak mengerjakan tugas nggak bisa di sekolah, harus di rumah. Karena mengejar waktu yang tadi, singkat tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Kalau instrumen penilaian itu kan masuk itu ke kayak ke silabus, ke ininya ya, KTS RPP gitu ya. Untuk instrumennya sih penilaiannya ya sama sih, ada penilaian itu karakter, ada penilaian sikap karakter, kemudian pengetahuan semuanya dimasukkan itu, karena itu nanti kan masuknya ke raport, jadi harus sesuai, harus balance. Untuk di daftar nilai juga sama, termasuk keterampilan ya, Bu? Iya harus, keterampilan harus masukkan. Kalau anak pinter tapi Keterampilan minus yang nggak bisa, karena itu keterampilan yang utama ya. Jadi jadi mereka pinter tapi harus disertai dengan bagaimana mereka bisa. Terkadang anak pinter kalau diem ya nggak bisa juga. harus aktif. Iya, harus aktif gitu loh. Ya, jadi kita peran utamanya si guru bagaimana membuat anak lebih aktif dalam proses pembelajaran.
ya. Tapi kalau untuk dalam sekarang ini Masih belum 100% bisa. mengingat kondisi tadi. Iya. Ya, biasanya kan kita ada kalau misalkan dalam tematik pembelajaran bahasa kita ada diskusi, ada wawancara. Sekarang belum bisa. Iya, waktunya Iya. singkat Bu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Ibu, apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah? Untuk mengembangkan itu ya. Oke, kalau untuk buku pasti. Kalau untuk kayak modul, majalah, ensiklopedia itu kita sebagai guru ya harus punya sumber sebagai penunjang dari buku yang kita pakai di sekolah, itu harus. Jadi anak itu lebih berkembang. Oke? Iya, memang menggunakan. Ya. Ya, Oke, lanjut. selanjutnya Ibu, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Oke, kalau kualitas sarana prasarana insya Allah baik. Menunjang itu pasti, karena tanpa ada sarana atau kualitas dari sarana prasarana di sekolah tadi ya bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran karakter demokrasi ketika sistem pembelajaran itu berlangsung. Oke, insya Allah bagus saat ini. Oke. Oke, selanjutnya Ibu, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk melaksanakan Kalau teknologi itu biasanya komputer, Iya, fokus, laptop tadi, udah, ya itu harus. Jadi kita pengembangnya kita menggunakan biar mereka bisa lihat dunia luar dari buku apa yang sumber yang mereka pakai kita kembangkan lagi. globalisasi? Ah, ah. Oke, selanjutnya, apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk workshop atau pelatihan untuk pengembangan karakter selama ini pernah juga dilakukan gitu ya, kita melakukan pelatihan atau workshop tadi, tapi selama COVID ya pasti nggak ada. Ya, oke. Kemudian, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi itu sendiri? Kalau seberapa sering, ketika memang itu ada penunjukan ya kita lakukan. Kalau tidak ya itu tergantung pembagian guru. Tergantung acaranya. Iya, tergantung acaranya. Kemudian itu kan kita berikan kepada guru yang sesuai dengan si guru A ini untuk workshop atau pelatihan ini, ibu mungkin untuk yang ini, jadi ya berbeda-beda. Kalau untuk karakter memang pernah, itu kan maksudnya demokrasi itu berkaitan dengan PPKN kalau nggak salah itu ya, memang pernah. Lanjut. Selanjutnya itu apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk hambatan mungkin tidak terlalu banyak, tergantung di sini ya tadi dalam pelaksanaannya ya. Kalau kita sebagai guru dengan siswa sih insya Allah untuk hambatan tidak terlalu banyak. Kalaupun ada ya kita atasi sendiri sebagai guru. Itu aja. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau dukungannya ya pasti memberikan tadi dengan adanya sarana tadi. Sarana prasarana. Oke, jadi kita bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan langsung pada siswa dalam pembelajaran proses KBM-nya. Lanjut. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk rutinnya sih selama COVID belum ada. Kalau sebelum COVID pasti ada. Ya. Selanjutnya itu, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk pemberian langsung ke karakter demokrasi itu biasanya pada waktu penerimaan rapot gitu ya. Jadi penerimaan rapot kan ada yang kemudian kalau untuk siswa-siswinya itu kembali ke siswa itu mungkin ada yang apa ya tadi sikapnya rajinnya ya itu rewardnya pas pada waktu penerimaan rapot. Lanjut. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karakter demokrasi? Ya pasti, kalau nggak ada informasi bagaimana kita ini? Ya jadi itu diinformasikan melalui misalkan kita grup atau mungkin langsung pengumuman langsung ya pada guru dan dari guru baru ke siswa. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya Bu, dan terima kasih juga sudah sebagai narasumber kami Ibu. Oke. Saya akhiri ya Bu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu, Bu. Nah, saya Nufia Sultania dan rekan saya Asus Yulia, Bu. Baik, di sini kami ingin mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan mengenai bagaimana nilai politik serta demokrasi pada mata pelajaran di sekolah dasar. Seperti itu, Bu. Sama yang kemarin. Iya, Bu. Iya, sama. Jadi Nil. untuk pertanyaan pertama, Bu, menurut Ibu apakah pembelajaran demokrasi itu, Bu? Demokrasi itu kalau menurut Ibu pendapat atau pemilihan secara umum, kan secara umum bebas tapi terbatas gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan dengan cara demokrasi. Iya. Bebas namun juga ada batasan. Ya, gitu. bebas tapi terbatas. Ya. Baik, Bu, lanjut yang kedua, yaitu seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar, Bu? Kalau menurut Ibu itu penting, cuman walaupun tidak ada di dalam kurikulum, Ya. tapi demokrasi itu tetap harus diterapkan. Tanpa kita sadari dalam pembelajaran itu pasti ada demokrasi. Iya. Iya. Baik, Bu, selanjutnya apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa, Bu? Tujuannya supaya anak itu bisa belajar menahan diri, bisa Iya, mengontrol emosi. Bu, ya. mengontrol emosi, terus dia bersosialisasi gitu. Iya. Kemudian, apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa, Bu? Ibu rasa seluruh mata pelajaran harus ada sifat demokrasinya ada, apalagi kalau misalnya dalam PPKN. Iya, yang lebih utama PPKN Iya, ya, Bu, ya. karena di dalam PPKN itu bisa ada, di dalam matematika juga ada. Karena apa? Tanpa adanya demokrasi, mungkin dia emosi, mungkin dia ini, tapi dengan adanya demokrasi, tanpa kita sadari demokrasi itu sudah diterapkan. Nah, dia sudah bisa mengatur emosi, menahan emosi gitu kan. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan, Bu? Ya, dengan adanya seiring berjalannya waktu kan, anak-anak itu ya mungkin lebih baik gitu kan. Dia sudah bisa mengontrol emosi, kadang-kadang tanpa kita sadari dari mungkin anaknya itu kurang mengerti dengan arti sopan santun, Iya, jadi terus lebih sering menghargai gitu, Bu, ya, ya. karena kita tanpa kita sadari juga kita kan mengajarkan anak sopan santun, ya kan. Terus dengan adanya itu ya anak akan lebih baik gitu. Iya, baik, Bu. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai ketersediaan kurikulum pembelajaran demokrasi, Bu. Nah, untuk yang poin pertama, apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran, Bu? Kalau di perangkat pembelajaran Ibu rasa ada sih. Cuman kita tidak tahu kan itu demokrasi atau apa kan. Kita itu sudah melaksanakan. Iya, kita tapi nggak bisa tidak menjelaskan tahu, yang mana. tidak tahu kalau itu tuh termasuk demokrasi gitu kan. Kalau ada pembelajaran seperti ini, seperti apa yang ada dalam, tapi tanpa kita sadari ada. Gitu. Bahkan sering ya, Bu, Bahkan ya? itu setiap hari, Kita setiap lakukan. pembelajaran ada, iya. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Ibu lakukan, seperti metode pembelajaran seperti apa, model serta strateginya, Bu? Nah, kalau strategi pembelajaran demokrasi itu misalnya dalam pembelajaran kelompok, dalam belajar kelompok kan, mereka kan harus kalau dalam belajar kelompok, tapi karena di saat pandemi ini kan kita belum bisa melaksanakan pembelajaran kelompok kan. Tapi kalau yang sudah biasanya Ibu lakukan tuh dalam pembelajaran kelompok. Karena dalam pembelajaran kelompok itu ada yang Bagian tugas gitu. Jadi ada yang berdebat, ada yang Menjawab. suka, ada yang tidak Iya, suka, ada misalnya perbedaan pro kontra yang- iya. gitu. Tuh. Baik, Bu. Selanjutnya, adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran demokrasi ini, Bu? Secara tidak langsung ada. Ada. Iya, kan itulah tadi belajar kelompok, pemilihan
ketua kelompok misalnya kan, dan coba kelompok siapa kamu aja itu kan gitu. Dipilih gitu. Iya, dipilih dalam ini. Tapi kalau karena di masa pandemi ini, kalau seperti yang sudah Ibu lakukan itu biasanya kalau dalam pemilihan ketua kelas itu di mana suara terbanyak. Oh, jadi di voting Bu ya, Iya. bukan ditunjuk langsung Bukan. kan Bu ya? Tapi karena ini pandemi, jadi ibu karena 2 kelompok kan. Jadi mau tak mau Kelompok ini ketuanya ini. kelompok 1 saya tunjuk aja siapa yang biasa Karena gitu. waktunya juga terbatas, Karena Bu, ya? waktu untuk pemilihan untuk belajar nanti habis untuk pemilihan gitu kan. Iya. Tapi kalau dulu seperti Ibu lakukan yang sudah itu, kalau pemilihan ketua kelas, wakil ketua, bendahara Pakai itu pemungutan suara Bu ya? iya, di dalam kelas walaupun kelas 4, Ibu tetap ada bendahara kelas, ada ini, jadi pemilihannya suara terbanyak. Ya baik Bu. Selanjutnya Bu, keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi Bu? Keteladanan Seperti kita. memberikan contoh gitu Bu. Ya, kita contoh sikap kita dalam terhadap anak kan. Kita marah tuh ada saatnya marah, ada saatnya tidak marah. Kita juga harus bisa mengontrol emosi Iya, juga. benar. Ada saatnya kita dengan anak-anak marah, ada saat kita tertawa, humor gitu kan. Ada saatnya juga kita tegas gitu. Jadi tidak harus nak marah-marah terus. Kalau anak-anak marah stres pula anak. Tekan juga kan Iya, belajarnya benar. balik lagi. Anak-anak alhamdulillah untuk selama ini ya anak-anak dengan ibu dekat gitu Iya. kan. Karena Ya. iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi Bu? Ya sumber belajar itu dari buku kan. Dari buku paket, dari buku penunjang, dari buku sumber lain kan. Iya. Kalau alat peraga apa ya? Ibu rasa kalau sumber apa tadi? Sumber belajarnya dari buku kan. Jadi medianya baru buku. Medianya iya. Kalau untuk alatnya yang lain Ibu rasa belum ada. Selanjutnya Bu, apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, kalau ada nggak Bu perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi mengenai penilaian ini Bu? Ada. Seperti apa Bu? Misalnya sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan kita melakukan penilaian itu lengkap gitu kan. Setelah pandemi ini kita bingung. Apalagi pelajaran daring. Iya, jadi kita nggak bisa mengawasi. Kita anak-anak. tidak jelas tidak bisa Melihat menilai anak, perkembangan anak saja kita tidak tahu. Entah dapat ini betul, nggak taunya emaknya yang ngerjakan. Yang buat Iya. PR-nya Bu ya? Iya, contohnya sampai sekarang ada anak kelas 4 yang belum bisa baca. Nah, itu tadi karena efek dari pandemi itu. Nah, kalau itu kan Bu sebelumnya. Kalau sekarang itu penilaian seperti apa Bu? Ya, penilaian sekarang itu masih dalam penilaian secara lisan. Secara lisan kan, belum pakai rubrik kan gitu. Secara lisan dengan adanya tingkah ini, anak ini tingkah lakunya seperti ini, anak ini harusnya seperti ini gitu kan. Tapi ada perubahan gitu. Selanjutnya Bu, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran demokrasi ini Bu? Instrumen Penilaian, penilaian. Iya Bu. Apa ya maksudnya instrumen penilaian? Yang menjadi patokan untuk penilaian gitu kira-kira. Oh, PPKN misalnya. Iya. Pelajaran PPKN, ya kan? Iya. Agama. Dari sikap. Iya, kan Iya. di Mencakup itu. iya mencakup pelajaran PPKN kan. Instrumennya kan di itu kan di situ biasanya di PPKN kan ada kan gitu. Mungkin untuk itu saja dari saya Bu, selanjutnya akan jelaskan. Oh, oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan sarana prasarana dan kebutuhan pendukung di sekolah ini Bu. Nah, poin pertama, apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi ini Bu? Iya, kalau sarana dan prasarana itu kalau masalah buku cukup. Gitu. Oke. Ada banyak gitu kan. Kita bisa lihat di Perpustakaan, perpustakaan banyak gitu kan. sekali buku. Dalam lengkap Bu ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi Bu? Kualitas sarana. Iya, apakah cukup baik? Ya, gitu? baik. Ya,
itu baik. Baik, poin selanjutnya, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Ada sebenarnya, cuman kita jarang menggunakan. Ada. Sekolah ada punya. Kalau boleh tahu kenapa jarang digunakan ya, Bu? Karena ribet kadang-kadang. Makan waktu kan. Iya, makan Jadi, waktu mana iya, ini jadi jam pelajarannya juga singkat, Bu ya. Singkat kan. Selanjutnya, apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Mengenai biaya, Bu. Saya rasa nggak ada biaya dari Diknas apa kan. Iya. Tapi Ibu pernah, Bu, mengikuti pelatihan atau workshop itu? Kalau pelatihan selain dari demokrasi dari itu sering kalau ibu itu Kalau kadang-kadang yang demokrasi jarang. jarang. Kalau untuk pembelajaran misalnya masalah karakter anak terus apa gitu banyak sering. Kadang-kadang ke luar kota juga sering, keluar daerah juga sering. Alokasi biayanya itu ibu sendiri apa dari sekolah? Bukan dari Yang misalnya mengadakan acara. provinsi ya. Provinsi. Dari daerah, pemerintah daerah. Misalnya kalau misalnya diutus kan dari provinsi bukan dari sekolah, kadang-kadang langsung dari provinsi. dari Misalnya provinsi mengutus ke luar kota. Ibu Rini misalnya kan gitu. Nanti sekolah memang ini mengusulkan kan, sekolah mengusulkan. Nah, nanti ada surat panggilan terus ini biayanya diganti di sana ya. Terus sementara ini jadi ada uang jalan, ada uang makan, ada uang transportasi, Bu ya. Selanjutnya, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter Kalau demokrasi? dulu sering. Sebelum pandemi, Bu ya? Sebelum pandemi sering. Kalau Selama pandemi ini baru membuat perangkat pembelajaran masa pandemi di sekolah yang mengadakan. mengingat kondisi juga, Bu Iya. ya, jadi jarang dilakukan sekarang. Jarang diadakan. Iya, jarang diadakan. Pertemuan-pertemuan seperti itu. Baik, Bu. Apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Saya rasa kalau untuk masalah hambatan nggak ada ya, lancar. Oh, lancar. Untuk di sekolah kan. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Selanjutnya mengenai peran sekolah nih, Bu. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Ya, semua mendukung. Dari kepala sekolah, Guru-guru yang lain, rekan-rekan kerja kan. Semua elemen sekolah ini, Iya. Bu ya, pasti Kalau mendukung. dukungan Pasti. dari kepala sekolah, misalkan ada alokasi biaya juga atau gimana, Bu? Gak ada, cuman kadang-kadang sekedar iya kasih sekedar semangat gitu. iya sekedar kadang-kadang Kasih petunjuk gitu, Bu ya. kasih pokoknya kamu berangkat ke sana Iya. gitu. Kamu berangkat ke sana. Nanti masalah biaya, masalah apa? Nanti- Kadang-kadang ada juga. Salah juga kan nanti kalau bilang nggak ada kan ada, cuman kadang-kadang. Iya, baik, Bu. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Rutin di sekolah? Iya, kegiatan rutin di Belum sekolah. ada. Belum ada. Kalau sebelum pandemi ada nggak, Bu? juga. Belum juga. Kalau untuk karakter demokrasi ini belum. Belum. Difokuskan Belum, gitu ya. Mungkin karena belum ada di kurikulum atau di ini kan, jadi memang belum ada. Kalau karakter apa dulu tuh ya? Nah, pernah Ibu kok penataran di hotel Bengkulu itu pernah untuk karakter itu kan. Dah, kalau untuk demokrasi ini kayaknya belum ada. Belum difokuskan ke situ. Belum, ke situ, ya Bu. nggak tahu namanya kan apa, mungkin itu karakter demokrasi atau apa, kita nggak tahu. Yang penting yang jelas untuk khusus ke situ belum ada. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Piagam. Kalau untuk anak, Iya, kalau untuk anak sekolah biasanya kita kasih apa ya, hadiahnya paling permen, kita kasih bintang. Itu ada gitu kan. kategorinya, Bu, misalnya. Iya, kategorinya. Misalnya seperti Kalau apa tuh, Bu, misalnya, kategorinya? Kalau kita kasih semangat kan, misalnya belum bisa baca. Nah, terus nanti Ibu kasih hadiah gitu. Atau mungkin coba dari anak yang seperti ini jadi anak seperti ini. Jadi merubah karakter jadi iya, baik gitu ya, Bu, ya? benar, iya.
Baik, pertanyaan terakhir Bu. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini Bu? Apakah dari sekolah itu memberikan informasi Bu terkait dengan kegiatan itu? Ya, kalau informasi secara itu kalau untuk demokrasi ibu rasa enggak kan, cuman ya kita aja yang ini kan, karena tanpa kita sadari kadang-kadang itu tuh udah termasuk Udah demokrasi, termasuk ke gitu demokrasi, Bu, kan. ya. Cuman kalau khusus untuk demokrasi ini demokrasi nggak ada. Nggak ada dikhususkan Nggak ke situ, ada Bu, ya? dikhususkan ya, tidak ada Jadi dikhususkan. nggak terlalu dijelaskan. Tidak, kalau apa itu karakter demokrasi, apa itu karakter bangsa, kan nggak tahu. Secara tidak langsung kita sudah Secara melakukan. tidak langsung, sudah termasuk di situ. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu Ibu. Sudah dan bersedia menjadi narasumber kami Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan sukses, ya, bisa bermanfaat untuk kalian. Ya. Ibu semoga sehat selalu Bu ya. Amin Selamat itu. ngajarnya juga, Bu. Amin. Insya Allah. Lebih Terima dan kasih. kurangnya kami mohon maaf Bu ya. Sama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh minta foto Bu? Boleh. Nih. Iya. Tadi kan Baik, di sini kami ingin mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan mengenai bagaimana nilai politik serta demokrasi pada mata pelajaran di sekolah dasar. Itu. namanya kemarin. Iya, Bu. Jadi pertanyaan pertama, Bu, menurut Ibu apakah pembelajaran demokrasi itu? Demokrasi itu kalau menurut Ibu pendapat atau pemilihan secara umum, ya kan? Secara umum bebas tapi terbatas. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan dengan cara demokrasi. Bebas namun juga ada batasan. Ya, bebas tapi terbatas. Baik Bu, lanjut yang kedua yaitu seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar, Bu? Kalau menurut Ibu itu penting, cuman walaupun tidak ada di dalam kurikulum, tapi demokrasi itu tetap harus diterapkan. Tanpa kita sadari dalam pembelajaran itu pasti ada demokrasi. Dan Bu, selanjutnya apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Tujuannya supaya anak itu bisa belajar menahan diri, bisa mengontrol emosi, terus dia bersosialisasi. Kemudian, apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Ibu rasa seluruh mata pelajaran harus ada sifat demokrasinya, apalagi kalau misalnya dalam PPKN. Iya, karena di dalam PPKN itu bisa ada. Di dalam matematika juga ada. Karena apa? Tanpa adanya demokrasi, mungkin dia emosi, mungkin dia ini, tapi dengan adanya demokrasi, tanpa kita sadari demokrasi itu sudah diterapkan. Dia sudah bisa mengatur emosi, menahan emosi gitu. Selanjutnya, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah dilakukan, Bu? Ya, dengan adanya seiring berjalannya waktu kan, anak-anak itu yang mungkin lebih baik, gitu kan. Dia sudah bisa mengontrol emosi, kadang-kadang tanpa kita sadari dari mungkin anaknya itu kurang mengerti dengan arti sopan santun, terus ya karena kita tanpa kita sadari juga kita kan mengajarkan anak sopan santun, ya kan, terus dengan adanya itu ya anak akan lebih baik. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai ketersediaan kurikulum belajar demokrasi, Bu. Untuk yang poin pertama, apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran, Bu? Kalau di perangkat pembelajaran ibu rasa ada sih, cuman
kita tidak tahu kan itu demokrasi atau apa kan. Kita itu sudah melaksanakan. Iya, tapi tidak tahu, tidak tahu kalau itu tuh termasuk demokrasi gitu kan. Kalau ada pembelajaran seperti ini, apa seperti apa yang ada tapi tanpa kita sadari ada, itu ada. Bahkan itu setiap hari, setiap pembelajaran ada, iya. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang dilakukan seperti metode pembelajaran seperti apa, model serta strateginya? Nah, kalau strategi pembelajaran demokrasi itu misalnya dalam pembelajaran kelompok kan, mereka kan harus kalau dalam belajar kelompok, tapi karena di saat pandemi ini kan kita belum bisa melaksanakan belajar kelompok kan. Tapi kalau yang sudah biasanya dilakukan itu dalam belajar kelompok. Kalau karena dalam belajar kelompok itu ada yang apa namanya? Jadi ada yang berdebat, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada pro kontra gitu. Selanjutnya, adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran demokrasi ini? Secara tidak langsung ada. Iya, kan itulah tadi belajar kelompok, pemilihan ketua kelompok misalnya kan, dan coba kelompok siapa kamu aja gitu kan. Iya, dipilih dalam ini. Tapi kalau karena di masa pandemi ini, kalau seperti yang sudah ibu lakukan itu biasanya kalau dalam pemilihan ketua kelas itu di mana suara terbanyak. Iya, bukan. Tapi karena ini pandemi, jadi ibu terkena dua kelompok kan. Jadi mau tak mau, kelompok satu saya tunjuk aja siapa yang biasa. Karena waktunya juga terbatas. Karena waktu untuk pemilihan untuk belajar nanti habis untuk pemilihan. Tapi kalau dulu seperti ibu lakukan yang sudah itu, kalau pemilihan ketua kelas, waktu kedua pendaftaran. Sampai pemungutan suara. Iya, di dalam kelas walaupun kelas 4, ibu tetap ada pendaftaran kelas, ada ini, jadi pemilihannya suara terbatas. Selanjutnya, Bu, keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Keteladanan kita. Berikan contoh gitu. Ya, kita contoh sikap kita dalam terhadap anak kan. Kita marah tuh ada saatnya marah, ada saatnya tidak marah. Kita juga harus bisa mengontrol emosi Iya, juga. benar. Ada saatnya kita dengan anak-anak marah, ada saat kita tertawa, humor gitu kan. Ada saatnya juga kita stres. Jadi tidak harus marah-marah terus. Kalau anak-anak marah stres, anak Kan juga nanti iya, belajarnya benar. Anak-anak alhamdulillah untuk selama ini ya anak-anak dengan ibu. ya. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Sumber belajar itu dari buku kan, dari paket, dari buku undang, dari buku sumber lain kan. Kalau belajar apa ya? Ibu rasa kalau sumber apa tadi? Sumber belajarnya dari buku kan. Jadi medianya baru Medianya ya. Kalau untuk alat yang lain, ibu rasa belum ada. Bu, apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, kalau ada nggak Bu perbedaan antara sebelum dan setelah pandemi mengenai penilaian ini, Bu? Ada. Misalnya sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan kita melakukan penilaian itu lengkap gitu kan. Nah, setelah pandemi ini kita bingung. Apalagi pelajaran daring. Nah, Kita nggak bisa mengawasi. kita tidak jelas tidak bisa kita apa namanya menilai anak, perkembangan anak saja kita tidak tahu. Entah dapat ini betul, nggak taunya emaknya yang mengerjakan. Iya, iya. Contohnya sampai sekarang ada anak kelas 4 yang belum bisa baca. Dari karena efek dari pandemi itu. Nah, kalau itu kan Bu sebelumnya, kalau sekarang itu penilaian seperti apa, Bu? Ya, penilaian sekarang itu masih dalam penilaian secara lisan. Secara lisan kan belum pakai rubrik kan gitu. Secara lisan
dengan adanya tingkah ini anak ini tingkah lakunya seperti ini, anak ini harusnya seperti ini gitu kan. Tapi ada perubahan. Instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran demokrasi, Ibu? Instrumen penilaian. Maksudnya instrumen penilaian. Yang menjadi patokan untuk penilaian gitu kira-kira. Oh, PPKN misalnya. Pelajaran PPKN, ya kan? Agama. Dari sikap. Iya, kan? Iya. Di mencakup pelajaran PPKN kan? Instrumennya kan di itu kan di situ biasanya di PPKN kan ada kan? Mungkin untuk itu saja dari saya, Bu. Saya akan jelaskan. Oh. Ada Ibu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan sarana, prasarana dan kebutuhan pendukung di sekolah ini. Nah, poin pertama, apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah, ensiklopedia dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi ini? Ya, kalau sarana dan prasarana itu kalau masalah buku ya, supaya kita bisa lihat di perpustakaan, gitu kan? Ya. Selanjutnya, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini? Kualitas sarana Iya, apakah cukup baik? baik. Selanjutnya, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ada sebenarnya, cuma kita jarang menggunakan. Ada. Sekolah ada punya. Kalau boleh tahu kenapa jarang digunakannya? Karena ribet kadang-kadang. Makan waktu kan. Iya, makan waktu mana? Iya. Jam pelajarannya juga singkat tuh ya. Singkat kan. Selanjutnya, apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Namanya biaya, Bu. Saya rasa nggak ada biaya dari dinas lapangan. Tapi Ibu pernah mau mengikuti pelatihan atau workshop itu? Kalau pelatihan selain dari demokrasi dari itu sering, Kalau kadang-kadang yang demokrasi, jarang. Cuman kalau untuk pembelajaran misalnya masalah karakter anak apa gitu banyak sering. Kadang-kadang ke luar kota juga sering, keluar daerah juga sering. Alokasi biaya itu Ibu sendiri apa dari sekolah? Bukan dari misalnya provinsi ya, dari daerah, pemerintah daerah. Misalnya kalau misalnya diutus kan dari provinsi, bukan dari sekolah kadang-kadang langsung dari provinsi. Dari provinsi mengutus ibu ini misalnya kan. Nanti sekolah memang ini mengusulkan kan, sekolah mengusulkan, nah nanti ada surat panggilan terus ini biayanya diganti di sana ya pemasaran, jadi ada uang jalan, ada uang makan, ada uang ya. Selanjutnya, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter Kalau demokrasi? dulu sering Sebelum pandemi, Bu ya? sebelum pandemi ini. Kalau Selama pandemi ini baru membuat perangkat pembelajaran masa pandemi di sekolah yang mengadakan. mengingat kondisi juga Bu, Iya. jarang dilakukan. Jarang diadakan pertemuan. Apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Saya rasa kalau untuk masalah hambatan nggak ada ya. Kan di sekolah kan. Selanjutnya mengenai prasekolah Ibu. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Semua mendukung dari sekolah-sekolah, yang lain. Ya, kan? Semua elemen sekolah Iya. ya? Untuk dari kepala sekolah misalkan ada alokasi biaya juga atau gimana? Nggak ada, cuman kadang-kadang dia sekedar kadang-kadang Kasih petunjuk gitu. kasih pokoknya kamu berangkat ke sana gitu, kamu berangkat ke sana, nanti masalah biaya masalah apa kadang-kadang ada juga salah juga kan, nanti kalau bilang ada kan ada, cuman kadang-kadang ya kadang-kadang. Ya, baik Bu.
Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Rutin sekolah? Iya, kegiatan rutin belum ada. Kalau sebelum pandemi ada nggak? Belum juga. Kalau untuk karakter demokrasi ini belum. Difokuskan. Belum, ya. Mungkin karena belum ada di kurikulum atau di ini kan, jadi memang belum ada. Kalau karakter apa sih itu ya? Pernah ibu kepada penataran di hotel dulu itu pernah. Karakter itu kan. Ya, kalau untuk demokrasi ini kayaknya belum ada. Belum difokuskan. Belum, ya nggak tahu namanya kan, apa mungkin itu karakter demokrasi apa gitu, kita nggak tahu. Yang penting yang jelas untuk khusus ke situ belum ada. Selanjutnya, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ya ada. Kalau untuk anak, Iya, kalau untuk anak biasanya kita kasih apa ya, hadiahnya kayak permen, kita kasih bintang. Itu ada kategorinya, Bu? Iya, kategorinya. Apa tuh kategorinya? Ya, kita kasih semangat kan, misalnya kita bisa baca. Terus nanti kalau itu kasih hadiah. Atau mungkin coba dari anak yang seperti ini jadi anak seperti ini. Iya. Nah, Baik, pertanyaan terakhir. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi ini? Dari sekolah itu memberikan informasi terkait dengan kegiatan ini. kalau informasi secara itu kalau untuk demokrasi biasa enggak kan, cuman ya kita aja yang ini kan, karena tanpa kita sadari kadang-kadang itu udah termasuk demokrasi gitu kan. Cuman kalau khusus untuk demokrasi ini demokrasi enggak ada. Nggak ada dikhususkan. Nggak ada dikhususkan, ya tidak ada dikhususkan. Jelaskan Tidak. Kalau apa itu karakter demokrasi, apa itu karakter bangsa kan nggak tahu. secara tidak langsung kita sudah Secara tidak langsung, tidak termasuk. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu Ibu. Tidak bersedia menjadi narasumber kami Bu ya.